ya dia berbuat, kalau tidak ya tidak gitu. Tapi juga sebagai penyemangat. Ada yang menganggap penting. Saya ada di cabang olahraga tertentu, saya di KONI karena saya ingin menyemangati, memberikan motivasi, memberikan dorongan, dukungan kepada cabur-cabur ini untuk bisa berprestasi secara lebih baik demi martabat bangsa dan negara, terutama Provinsi Maluku ini. Tapi ada juga yang hanya ya berkenan menjadi pembina. Ya syukur kalau menjadi pembina dan memperhatikan, tetapi kemudian menjadi pembina dan tidak memperhatikan apa-apa, hanya menunggu 4 tahun, 4 tahun, 4 tahun, dipilih kembali, bahkan ada yang lebih dari 2 periode. Ini tentu saja menjadi hak semua kita. Tetapi yang paling penting, semoga kita memiliki hati yang bisa digerakkan untuk melihat peran-peran ganda dari para politisi yang ada di dalam. Apakah itu struktur organisasi KONI maupun anggota KONI. Ya. Ada dia karena orang politik, maka membawa kekuatan politik di dalam apakah itu KONI maupun anggota KONI. Ya kalau itu yang dilakukan, ya kita sangat memberikan apresiasi yang tinggi. Ya. Kekuatan politik yang paling utama adalah hal yang positif untuk pengembangan dan pembangunan olahraga. Ya. Tapi ada juga yang hanya sebagai ajang promosi. Saya bergabung di KONI karena saya ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin saja untuk kepentingan saya, kepentingan golongan saya, atau kepentingan masyarakat saya yang ada di wilayah-wilayah tertentu yang menjadi wilayah pemilihan saya. Ataukah sebagai sebuah kekuatan dalam berinteraksi sosial. Ini menjadi penting. Ya, kalau kekuatan interaksi sosial kita lihat ada 4 hal penting di dalamnya. Ya. Ada kooperatif, ada kerjasama. Ya. Kemudian ada penyesuaian, akomodasi. Ya. Kemudian ada juga konflik, ada juga pertikaian. Dan apakah kemudian konflik perlu kita abaikan? Tidak juga. Mengapa? Karena konflik itu memiliki kekuatan sendiri yang bisa kita manfaatkan untuk peningkatan prestasi olahraga Maluku. Ya. Dan ini menjadi penting ya. Mudah-mudahan, dan yang terakhir itu di dalam ya kekuatan interaksi sosial ini kita berharap itu ada kompetisi. Kita semua berkompetisi di dalamnya, bersaing. Kompetisi itu kan nama lainnya bersaing. Dan menurut penelitian, orang Maluku itu tidak senang bersaing. Masih lebih senang cooperation dan konflik. Masih lebih senang ya bekerja bersama-sama. Tetapi juga masih lebih senang melibatkan diri, bahkan terlibat di dalam konflik. Kita dalam hal accommodation dan kompetisi, ini 2 hal yang menurut saya masih lemah. Sehingga keterlibatan para politisi ini sebenarnya menjadi hal yang juga penting untuk kita lihat. Ya. Ada hal-hal yang mungkin kita anggap positif. Ya. Olahraga menjadi alat pemersatu antara suku, ras, agama, ya, bangsa, negara. Karena tentu saja membawa nama baik bangsa dan negara seterusnya. Menjadikan olahraga lebih dikenal, menjadi hiburan ya, bagi masyarakat luas. Diadakannya pertandingan. Tapi saya belum melihat sampai sekarang, ya mungkin ada beberapa, tapi saya belum melihat ada teman-teman kita, para politikus kita, yang mungkin menyiapkan event-event yang menarik untuk cabur-cabur yang dikomandani, atau juga cabur-cabur lain yang bukan dikomandani, tapi juga memberikan kontribusi melalui cabur-cabur itu, untuk nanti sebentar kemudian menjadi prestasi olahraga Maluku dan olahraga Indonesia. Gitu. Para pimpinan dunia ini telah, kita katakanlah, bisa saling melakukan proses ya. Jangankan lari ke dunia, lari ke negara, lari ke antar kabupaten. Ini penting untuk kita melakukan proses, apakah itu negosiasi, konsultasi, komunikasi ya, terkait dengan berbagai persoalan, masalah-masalah keolahragaan di Maluku. Ya. Kalau kita menilik kembali ke ya Asian Games ya tahun 2018 lalu. Ini kan ada kekuatan politik, katakanlah ada 1,700 lebih ya orang-orang yang menyaksikan perhelatan itu. Ya. Bahkan itu di dunia.
semua ikut menyaksikan karena keterlibatan meskipun itu untuk negara-negara Asia. Tetapi tentu tidak melepaskan juga sorotan-sorotan dunia, sorotan-sorotan publik secara internasional kepada olahraga ini. Dan banyak keterlibatan, banyak mata yang menyaksikan itu. Politik ini memiliki kekuatan sendiri. Saya kepingin semoga para politisi yang bergabung di dalam organisasi keolahragaan, apakah itu di KONI maupun kabupaten kota, ya tirulah mungkin Pak Prabowo ya, sudah sekian lama menjadi ketua ya, pencaksilat ya, pusat, dan sejauh itu membawa prestasi yang besar juga bagi bangsa dan negara ini ya. Apa kata beliau, bahwa kalau sudah untuk bangsa dan negara kita semua bersatu, tidak ada perbedaan. Seharusnya ini menjadi sorotan yang paling besar dan menyemangati para politisi kita yang ada di KONI maupun di cabur-cabur ya, anggota KONI. Harusnya semua juga bisa berpendapat ya, menyerukan hal yang sama, bahwa ketika bicara olahraga Maluku, maka kita semua wajib ya, mengemban tugas mensukseskan olahraga Maluku, apapun itu, mulai dari bukan cuma ujungnya saja sebagai ya, akumulasi juara, tetapi mulai dari pembinaan awal ya, mulai dari pemasalan pembibitan sampai pada pembinaan usia, mulai dari pemula, pra-pemula, junior, kadet junior ya, sampai di senior. Ini harusnya menjadi penting. Kalau pencaksilat ini bisa satukan para pemimpin bangsa, ya kenapa di cabang olahraga lain tidak? Kita semua memiliki andil tentu untuk itu, dan dibutuhkan sebuah pernyataan sikap. Ya. Tidak ada musuh ya yang abadi di dalam olahraga. Habis kita berantem, kita berpelukan. Salah satu strategi politik yang juga dikembangkan ya, kalau kita lihat di Asian Games tahun 2018 kemarin ya, bahkan di pencaksilat saja ya, dari 15 medali yang diperebutkan, 14 ya itu kita raih ya, emas dan hanya dan 1 perunggu. Jadi bayangkan ini, kalau kita menilik di sini, menelaah di sini, maka ada kekalahan politik dari kesatuan organisasi. Kalau pencaksilat ini merupakan unggulan Indonesia, seyogianya kalau kita cukup cerdas atau kemudian kita memiliki strategi yang handal, seharusnya dari apakah 14 atau 16 nomor yang dipertandingkan di Asian Games ya, suka atau tidak suka, untuk bergaining politik kita tidak wajib untuk merebut semua medali emas. Paling tidak emas-emas itu sebagai kekuatan politis dan kekuatan bergaining harus kita bagi-bagikan. Satu mungkin ke sana, satu mungkin ke sini. Ini juga pragmatis yang memang tidak bisa kita hindari. Mengapa? Kalau kita ambil semua medali emas ini, maka berikutnya pencaksilat ini sudah tidak akan lagi dipertandingkan di event-event Asian Games, kecuali nanti Indonesia menjadi tuan rumah lagi Asian Games. Mengapa? Ya negara-negara tetangga sana itu sudah alergi terhadap cabang olahraga ini. Gitu. Jadi ini merupakan strategi, tapi juga sekaligus sebagai politik yang harus kita kembangkan dan harus jeli melihat strategi. Jadi sekali lagi, strategi itulah yang harus kita siapkan. Ya. Ini menjadi catatan penting. Memang di salah satu berarti kita tidak fair play dong, kita tidak sportif dong. Ya. Tetapi di satu sisi kekuatan politik juga menghendaki seperti itu, bahwa dalam hal-hal tertentu kita jangan kemudian mengabaikan bahwa yang menjadi peserta dan mensukseskan misalnya pencaksilat atau cabang-cabang olahraga lain besok-besoknya itu untuk dipertandingkan pada salah satu event penting, itu juga adalah merupakan kontribusi negara-negara tetangga kita dan negara-negara yang terlibat di dalam event itu, sehingga kemudian cabang-cabang olahraga kita bisa diakomodir. Dan kekuatan ini kemudian hanya menjadi kekuatan lokal kalau kita melihat di antaranya ya. Ya, kemudian pelaku politik ini
Ya, kita berharap itu bisa berperan sebagai sponsor, ya, memberikan produk yang berkaitan langsung dengan kebutuhan olahraga. Kalau bisa membuat sponsor-sponsor penting, apakah memanfaatkan atlet-atlet ternama untuk kemudian mensponsori produk-produk tertentu. Nah, atau kemudian kita membuat produk yang tidak ada bertalian atau tidak punya sangkut paut dengan olahraga, tapi kita juga memanfaatkan tenaga-tenaga dari atlet-atlet kita atau kemudian organisasi kita. Atau kemudian kita memberikan fasilitas kebutuhan sehari-hari, biasanya munculnya itu cuma di pelatnas-pelatnas ya. Ada sponsor dari sana, sponsor dari sini terkait dengan makanan-makanan ringan, terkait dengan sabun, peralatan-peralatan kebutuhan latihan yang biasa. Nah, ini kita berharap ada kontribusi ya, peran sebagai sponsor ya, sebuah sponsorship dari para politisi yang ada di dalam organisasi-organisasi keolahragaan. Ya. Hal-hal yang negatif, ya. Hal-hal yang menjadi negatif ketika ada keterlibatan politisi di dalam organisasi keolahragaan. Yang pertama, tidak sedikit ya terjadi provokasi dalam dunia olahraga yang disebabkan apakah itu terkait urusan-urusan politik, ataukah urusan-urusan yang lain, termasuk atlet itu sendiri, apakah itu terkait dengan suap, apakah itu terkait dengan mutasi-mutasi atlet, doping, dan segala macam. Jadi semoga ini tidak terbawa-bawa dan kita bangga menjadi provokasi. Ya, seharusnya provokasi ini menjadi hal yang positif untuk membangun keolahragaan. Saya tidak ingin ada yang kepingin menduduki jabatan tertentu apakah di KONI atau kemudian di organisasi cabang olahraga dan kepingin menghabisi orang lain dari organisasi-organisasi terkait. Nah, ini semoga tidak demikian. Yang kedua, rusaknya kepengurusan dalam organisasi olahraga karena lebih mementingkan urusan politik ketimbang kemajuan olahraga sendiri. Ya. Sehingga kemudian ya berimbas kepada prestasi, rusaknya ya, mundurnya prestasi olahraga kita, rusaknya sistem yang kita bangun. Tidak sedikit contoh-contoh ini ada di Maluku ya. Bahkan ketika memimpin organisasi-organisasi tertentu di cabang-cabang olahraga, tidak membawa perubahan apapun selain membawa permusuhan-permusuhan, selain membawa sekte-sekte, selain membawa kepentingan-kepentingan sebagian atau sekelompok orang. Ini hal yang sangat-sangat naif dan saya sama sekali tidak bisa mendukung itu. Ini dampak negatif ya. Jangan ada yang terpancing emosinya, karena saya sebagai akademisi saya tidak bisa melihat hal-hal yang baik saja, tapi saya juga harus bisa melihat hal-hal yang kurang bagus untuk menjadi peringatan buat kita semua. Moga ini bisa menjadi koreksi ya. Yang kemudian juga ada hilangnya sportivitas dalam olahraga. Beta mau bunuh Ale kah? Ya. Ale nanti lihat, beta duduk di sini, beta inja-inja Ale. Kalau orang di luar sana tidak paham dengan kalimat itu, perlu saya jelaskan dengan bahasa Indonesia. Ya, kamu lihat ya, sebentar saya duduk di sini, saya injak-injak kau. Saya bikin kau menjadi gelandangan. Itu banyak seperti itu terjadi di olahraga kita. Ya. Dan terjadi di mana-mana. Lalu korbannya siapa? Ya korbannya ada pelatih, ada pelaku olahraga tertentu, ada atlet, bahkan ketua-ketua organisasi-organisasi tertentu ini menjadi ya, korban-korban tertentu. Dan tidak perlu dikatakan, tetapi perlu untuk menjadi perhatian, dan silakan kita melihat dari pusat sampai ke daerah. Bahkan terjadi dualisme di dalam kepemimpinan. Yang satu sudah ada, yang satu bikin lagi, dan tidak mau kalah, gontok-gontokan. Satu di dalam anggaran dasar KONI ya itu
konflik-konflik tidak boleh dibawa ke ranah hukum, ya, hukum di luar sana yang umum, tetapi diselesaikan secara internal ke KONI, karena KONI punya perangkat terkait dengan itu, ada arbitrase dan segala macam, BAORI. Tetapi kan tidak demikian. Banyak yang menggunakan kekuatan politiknya, bargaining politiknya untuk kemudian menyelesaikan berbagai sengketa yang ada. Nah, ini banyak sekali terjadi, ya. Mudah-mudahan ya, siapa saja yang mendengar ini tidak langsung marah, tetapi menyimak, ya, dan kemudian introspeksi diri. Kemenurunan prestasi atlet dikarenakan atlet menjadi sarana kampanye dan berbagai kegiatan politik yang menyediakan konsentrasi atlet menjadi terpecah dan segala macam. Rasionalisme atlet ya menjadi berkurang karena banyak mementingkan kepentingan finansial dan segala macam. Ya. Ini bonus-bonus dan segala macam juga ikut. Kalau dulu kita bertarung di mana-mana, kita tidak butuh itu yang namanya, meskipun butuh tetapi tidak dikasih bonus dan segala macam. Sekarang orang mau bertanding, tanya dulu bonus saya berapa. Bonus saya kecil, saya pindah deh. Saya pindah. Apalagi yang tuan-tuan rumah itu sudah membuka tangan lebar-lebar untuk menunggu atlet-atlet yang ingin pindah. Bahkan ada yang sudah mengutus, ya, silakan dicari saja, saya tidak perlu menyebutkan. Ada yang sudah mengutus orang-orang Maluku saat ini untuk datang di Maluku untuk membujuk atlet-atlet kita untuk pindah segera, karena akan diberikan sangu yang besar, bonus yang besar, kemudian lain-lain yang banyak itu. Ya mudah-mudahan ya, saya salah, tapi yang saya dengar seperti itu, ya. Ya, kita tiba pada kesimpulan saya. Ya, pembangunan keolahragaan dan kepemimpinan politik adalah bagaikan dua sisi mata uang logam yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga memang keberadaannya perlu dikolaborasikan sesuai dengan fungsinya agar dapat mencapai hasil optimal dalam pembinaan olahraga Maluku. Yang kedua, bahwa kebijakan pembangunan keolahragaan dalam kerangka meningkatkan prestasi olahraga Maluku ini agar senantiasa ya mempertajam strategi dan target capaian dengan tetap memanfaatkan keberadaan dan kekuatan politik. Dan yang ketiga, kepemimpinan politik yang menyimpang ya, dalam organisasi keolahragaan perlu disikapi keberadaannya oleh stakeholder keolahragaan sendiri, terutama anggota KONI, karena anggota KONI itu ada 3 tadi itu yang menjadi penyeimbangnya. Harus bisa mengkritisi, dan dalam setiap rapat-rapat ini harus ada side check ya, menjadi cross check antara kepengurusan, apakah itu kepengurusan KONI ataukah kemudian kepengurusan di organisasi anggota KONI ya, agar selalu sejalan dengan strategi pembinaan ya. Kalau strategi pembinaan itu misalnya tentang prestasi sudah disiapkan oleh pakar-pakar kita di KONI ada ya, maka itu menjadi kepentingan kita semua untuk bertanggung jawab terhadap apa strategi keolahragaan kita ya. Moga kita belum terlambat ya. Meskipun seyogianya sudah sangat terlambat, tetapi kata-kata menghibur harus disampaikan bahwa moga saja kita belum terlambat dalam melakukan strategi dan upaya-upaya ya tertentu untuk bagaimana memajukan olahraga Maluku ini dengan mengabaikan kepentingan pribadi dan golongan, tetapi kemudian kita menonjolkan kepentingan kita ya, kepentingan organisasi, kepentingan olahraga, dan kepentingan Maluku ini di atas kepentingan segalanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena keterbatasan saya, dan moga-moga ini nanti bisa ya, menjadi masukan bagi kita semua untuk pembaharuan ya, kemudian menjadi masukan untuk kita semua untuk menyiapkan strategi yang lebih jitu menghadapi event-event yang berikut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Om Santi 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 Om. Shalom dan selamat siang. Salam olahraga. Ya. Terima kasih Prof atas tinjauan yang Prof berikan kami. Kami sangat tercerahkan sekali dengan kajian dari Prof. Untuk pertanyaan dan tanggapan
Saya sudah stop share ya. Mungkin yang ini coba sebentar ya.